Sakura dan Pendzilla pun mulai bermain kartu. Sakura dan Pendzilla bermain 5 kali dan 5 kalinya seri. Sakura menanyakan kepada Pendzilla, "Apa kau mau teruskan?" Pendzilla mengatakan, "Tidak, anggap saja kau menang." Pendzilla pun memberikan kunci ke rak bawah tanah kepada Sakura. Tapi setelah selesai, Pendzilla menyuruh untuk cepat mengembalikannya. Sakura mengatakan, "Tentu saja, terima kasih, tapi aku harus peringatkan. Hanya karena kau mencari buku yang ada di katalog, tidak menjamin kau akan menemukan rak tempatnya di bawah sana." Sakura mengatakan, "Kenapa begitu?" Pendzilla mengatakan, saat mereka memperbaiki observatorium pihak istana yang bertugas menjaga koleksi itu, dan saat itu banyak buku yang hilang. Sangat menyesalkan ya, para orang istana itu tak tahu harta macam apa yang mereka bawa itu. Pokoknya sekarang kau sudah tahu, aku tak akan berharap. Terima kasih." Sakura pun membawa kuncinya. Saat berjalan bersama Sasuke menuju perpustakaan, Sakura mengatakan kepada Sasuke, "Apa Jiji tidur nyenyak malam ini?" Sasuke mengatakan, "Saat aku pergi, iya." "Memang kenapa?" Sakura mengatakan belakangan ini dia punya banyak masalah dan harus sering ke ruang perawatan. Walau mungkin dia hanya ingin bolos kerja. Sasuke mengatakan dia bohong. Orang itu sehat walafiat. Sakura mengatakan, "Kenapa?" Sasuke kemudian mengingat perkataan Jiji bahwa bagaimana kalau ada yang datang merayunya saat kau pergi. Setelah mengingat perkataan Jiji, Sasuke pun memakaikan cincin kepada Sakura dan mengatakan, "Pakailah itu." Sakura mengetahui kalau Sasuke membuat cincin ini dengan menggunakan jutsu Doton. Sakura pun berterima kasih. Pipi Sakura kemerah-merahan. Sasuke lalu membuka gembok pintunya menggunakan kunci dan mengatakan kepada Sakura, "Jadi saat kau bermain Star Lines dengan Pendzilla tadi, bagaimana kau bisa melakukannya?" Sakura mengatakan, "Itu aku tidak curang. Sungguh, yang kulakukan itu butuh usaha mengingat. Kartu itu sudah lusuh, jadi pasti usianya sudah sangat tua. Tiap kartu memiliki goresan dan lekukan masing-masing. Jadi aku menghafalkan semuanya dengan pura-pura memeriksa gambar di depannya. 60 kartu semuanya. Awalnya agak sulit, karena aku masih belum hafal semuanya. Itu trik yang kupelajari setelah berlatih dengan Nona Tsunade. Kau tahu, dia itu selalu kalah, bukan? Awalnya aku suka menghiburnya dengan membiarkannya menang, tapi kemudian dia jadi sombong. Dia tak pernah mundur kalau sedang beruntun. Aku sadar kalau jika hanya seri terus, dia akan jadi bosan. Dia akan bilang kita sudahan saja." Dengan wajah murung, Sakura kemudian memegang tembok dan mengatakan, "Di balik tembok ini ada ruang kosong." Sasuke dalam hati mengatakan, "Itu ke arah gedung utama." Sakura sambil merasakan dengan cucunya mengatakan, "Tangga spiral menuju ke lantai 4 kantor direktur." Sasuke mengatakan, "Sejauh yang ku tahu, gedung utama punya tangga yang menuju ke bawah." Sakura mengatakan, "Itu misteri untuk kita periksa nanti. Berharap saja itu ada hubungannya dengan partikel ultra. Tapi sekarang ada buku yang harus kita cari." Sakura pun mencari buku I24 di rak dan akhirnya ketemu. Buku tersebut bertuliskan peta surga. Sakura mengatakan, "Kita benar-benar menemukannya. Semoga ini memberi kita petunjuk." Saat membuka buku tersebut, Sakura mengira kalau ini karya Sai, tapi tentu saja tidak. Baunya seperti minyak bakar. Sakura mengatakan ini dilukis dengan tinta dari abu yang dicairkan. Mereka tak memakai teknik ini di Redaku. Ini tradisi dari negara api. Sasuke mengatakan, "Apa itu artinya buku ini dibuat di luar perbatasan Redaku? Atau mungkin ada orang luar yang datang dan membuat di sini?" Sakura mengatakan, "Kita tahu ada seseorang yang datang dan tinggal di negara ini pada masa lalu." Sakura dalam pikirannya sendiri mengatakan, "Rikudo Sennin. Mungkin dia mengerjakan karya ini saat dia di sini, sebelum teknik lukisan tinta ini menyebar ke negara lain. Saat ini itu hanya teori, tapi bisa jadi sebuah kemungkinan." Dalam buku tersebut terdapat gambar obor, kucing, monyet, dan kerbau, banteng, atau sapi. Sasuke mengatakan lukisan ini mirip dengan kartu di permainan Starline. Sakura mengatakan, "Tapi yang misterius adalah bagaimana 12 tinta ini berhubungan dengan ultra partikel. Lihatlah, ada hal lain di lukisan ini. Aku rasa ini adalah buku rasi bintang." Sasuke mengatakan itu artinya tanaman dan bintang ini berhubungan dengan pola rasi bintang. Sakura mengatakan, "Lihat kan, 5 titik ini seperti dipper." Sasuke mengatakan benar, dan dipper hanya bisa dilihat dari akhir musim semi ke musim panas. Sakura mengatakan, "Jadi siput ini adalah rasi bintang yang melambangkan waktu itu. Di sini kita punya 12 lukisan. Jadi mungkin mereka semua adalah rasi bintang yang menunjukkan berbagai waktu bulan yang berbeda. Dan kalau kita urutkan lagi dengan benar, itu bisa menuntun kita ke petunjuk yang baru." Sasuke mengatakan itu kedengarannya akan butuh waktu. Sakura mengatakan, "Tidak juga. Aku bisa atasi. Tempat ini punya semua catatan yang kubutuhkan untuk ini. Beri aku 2 hari maka aku temukan urutan yang benar." Sasuke mengatakan, "Aku selalu bisa mengandalkanmu." Sambil melihat gambar-gambar yang ada di buku tersebut, Sasuke berpikir bahwa entah kenapa gambar-gambar ini cukup familiar. Aku sudah pernah melihatnya, tapi sudah sangat lama. Kemudian Sasuke menemukan kertas kecil berisi catatan. Catatan tersebut bertuliskan bintang bertambah dan ada lambang Konoha. Sambil melihat itu, Sakura mengatakan, "Apa artinya itu?" Sasuke dan Sakura terkejut dan kebingungan karena catatan tersebut memiliki simbol Konoha. Kemudian keesokan harinya, Sakura memberikan catatan kepada Sasuke. Catatan tersebut berisi tentang bulan dan urutan hewannya. Semua hewan terkumpul
di bulan Januari hingga Agustus, api pengawas di bulan September, dan raksasa di bulan Oktober, dan manusia ada di November dan Desember, yaitu gembala dan tetua. Di balik kertas catatan itu, masih ada catatan lagi yang bertuliskan besok jam 2 siang perpustakaan. Setelah menerima catatan dari Sakura, Sasuke pun beristirahat di selnya bersama rekan satu selnya, Meno, keliling melewati luar sel tahanan. Kata Gano, sudah 3 hari sejak Meno datang di malam hari bukan? Jiji lalu meminjam alat yang biasa digunakan Gano untuk melukis kuku. Jiji menggunakan alat itu untuk bermain-main dengan Meno. Penjila melarang Jiji bermain-main dengan Meno. Namun Jiji mengatakan, santai, Meno tak akan menyerang kecuali ada aturan yang dilanggar. Meno pun terpancing dengan benda yang dimain-mainkan Jiji. Penjila mengatakan dia benar-benar menurut. Bagaimana kau bisa lakukan itu? Jiji mengatakan dia ini selalu tidur di bawah pohon almond itu kan? Tapi aku belum pernah melihatnya memakan satupun kacang. Jadi aku menduga dia hanya suka dengan baunya. Penjila mengatakan masuk akal kurasa. Jiji pun menyuruh Penjila untuk mengelus Meno. Tapi Penjila tidak mau. Lalu Jiji menawari Sasuke. Sasuke pun mengatakan aku lebih memilih tak kehilangan satu tanganku. Gano lalu tertarik untuk mencoba mengelus Meno. Dan Meno pun menurut. Melihat itu Penjila pun mulai tertarik dan akan mencobanya. Namun saat tangan menyentuh sel dan kakinya sedikit keluar, Meno langsung menyerang Penjila. Untungnya Jiji menyelamatkannya. Karena mengamuk yang menimbulkan getaran, Meno pun terkena cipratan minyak untuk lampu obor. Itu sepertinya meninggalkan bekas luka bakar yang parah. Sambil masih merasa ketakutan, Penjila bertanya-tanya mengapa Meno tiba-tiba mengamuk. Padahal barusan dia bersikap seperti monster baik. Sasuke menjelaskan bahwa itu karena kaki Penjila keluar dari dalam sel. Penjila mengatakan jadi tangan tidak apa-apa, tapi kaki dilarang. Jiji mengatakan sejauh yang diketahui Meno, kaki di tanah kurasa dihitung keluar dari sel. Gano dan Penjila bertengkar karena masalah lampu obor yang minyaknya tumpah. Jiji pun menyuruh mereka berdua untuk tidak bertengkar. Sasuke menyalakan api dengan cucunya untuk menerangi ruang selnya. Penjaga pun datang dan bertanya kepada mereka kenapa ribut sekali. Jiji mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Penjila meminta maaf kepada penjaga karena sudah membuat ribut. Penjaga itu pun pergi sambil melihat api yang ditaruh di wadah. Sasuke dalam hati mengatakan api oranye. Kartu api pengawas dari game Starlines juga memiliki api dengan warna yang sama. Api yang hampir mirip dengan api Kurama. Hampir mirip. Apakah rasi bintang September di kartu benar-benar api pengawas? Ataukah mungkin itu melambangkan hal lain? Setelah itu, pukul 2 di perpustakaan, tepat yang Sakura janjikan pada Sasuke, mereka berbicara mengenai biju. Sasuke mengatakan 10 rasi bintang awal dari peta surga melambangkan berbagai biju yang ada. Sakura mengatakan kalau diingat-ingat lagi, ya mereka masing-masing cocok dengan kartunya. Tunggu sebentar, kalau begitu bagaimana kita menjelaskan batang pohon di bulan Juli? Sasuke mengatakan bulan ke-7 itu harusnya biju ekor 7, Chomei, seekor kumbang badak bukan? Sakura mengatakan, oh aku paham sekarang. Rasi bintang itu bukan dibentuk oleh pohonnya sendiri. Itu dibuat dari kumbang yang memanjat di pohon. Tepat. Itu artinya sapi yang memandang ke Guci adalah biju ekor 8, Gyuki. Jadi Guci itu kemungkinan adalah Guci Gurita. Api pengawas ini sebenarnya adalah Kurama yang dilihat dari belakang. Sasuke mengatakan lalu kita punya rasi bintang Oktober. Raksasa yang lahir dari dalam bumi itu adalah ekor 10. Sakura mengatakan yang jadi menyisakan 2 lukisan terakhir, Tatar sang ahli astronomi dan Rikudo Senin. Sasuke menanyakan, Sakura, kenapa kau ingin menemuiku? Sakura mengatakan, oh iya, ini akan butuh waktu, tapi aku memikirkan sebuah cara untuk menyusup ke kantor Zanzur. Aku dengar ada pembawa pesan dari ibu kota yang mau datang ke observatorium ini. Sasuke mengatakan, dari ibu kota? Maksudmu Perdana Menteri? Sakura mengatakan iya. Sasuke dalam hati mengatakan, Perdana Menteri Redaku, menurut intel Kakashi, dia bersekongkol dengan Ratu Manari untuk memulai perang dengan negara lain. Kenapa Perdana Menteri mengirim pesan ke direktur sini? Sakura mengatakan, ini kesempatan terbaik kita. Aku bisa menyamar menjadi pembawa pesan dan bertemu langsung dengan Zanzul. Setelah itu, Sakura menyapa si pembawa pesan itu. Orang itu mengatakan, maafkan aku. Aku menduga akan disambut oleh penjaga dengan wajah kaku. Aku sudah tak sopan. Aku datang membawa pesan dari ibu kota Redaku. Aku Vandal, pejabat pemerintah. Sakura mengatakan, ya kami sudah menunggumu, tolong ikuti aku. Sambil berjalan bersama Vandal, Sakura mengatakan, jadi punya urusan apa Perdana Menteri dengan sang direktur? Vandal mengatakan, aku sendiri sebenarnya tak tahu soal detailnya. Cuma Perdana Menteri ingin aku menanyakan soal perkembangan. Sakura menanyakan perkembangan. Soal apa tepatnya? Vandal mengatakan, aku sama sekali tak tahu.
tapi aku dibilang kalau direktur akan paham. Sakura dalam hati mengatakan, bahkan pembawa pesannya sendiri tak tahu cerita lengkapnya. Sakura menanyakan, ini pertama kalinya kau bertemu dengan Direktur Zanzul? Vandal mengatakan secara formal ya. Walau begitu, aku sudah pernah bertemu dengannya. Dia pernah beberapa kali berkunjung ke istana. Sakura mengatakan, begitu ya. Lalu kapan terakhir kali direktur mengunjungi Perdana Menteri? Vandal mengatakan itu musim panas tahun lalu. Istriku sebenarnya bekerja sebagai asisten di istana. Dia yang ditugaskan untuk mengurus kebutuhan Direktur Zanzul saat kunjungannya. Sakura mengatakan, wah, sungguh kehormatan yang besar. Mereka berdua pun sampai di tempat tujuan. Ternyata ruang itu bukanlah ruangan Zanzul. Sakura menipu Vandal dan membuat dia pingsan, supaya Sakura bisa menyamar menjadi Vandal. Setelah menyamar menjadi Vandal, Sakura menyuruh Sasuke untuk ikutan menyamar. Sakura mengatakan akan lebih baik kalau kita berdua menyamar, bukan? Sambil memegang tongkat yang dibawa Vandal, Sakura mengatakan, kurasa kau bisa berubah menjadi ini. Benda mati agak sulit, tapi kau pasti bisa. Sasuke pun berubah menjadi tongkat itu dengan sempurna. Sakura menyamar menjadi Vandal, pergi ke ruangan Zanzul bersama penjaga. Sakura dan Sasuke yang sedang menyamar pun masuk ke ruangan Zanzul. Zanzul mengatakan, baik sekali kau sudah jauh-jauh datang ke sini. Sakura mengatakan, tak apa, itu bukan masalah. Zanzul menyuruh Vandal palsu untuk duduk. Zanzul mengatakan, apa Perdana Menteri sehat? Sudah setengah tahun sejak kami bertemu. Sakura yang menyamar menjadi Vandal mengatakan, ya, dia sehat-sehat saja. Begitu juga Ratu Manari. Zanzul mengatakan, senang mendengarnya. Kurasa dia sudah mulai terbiasa dengan tugas formalnya. Kemudian sambil melihat keluar, Sakura mengatakan, lihat, itu sepertinya mulai hujan. Zanzul berjalan melihat keluar jendela. Sakura melemparkan tongkatnya ke salah satu ruangan Zanzul. Saat melihat keluar jendela, Zanzul mengatakan, hujan, setetes air pun tidak ada. Kau pasti berhayal. Sakura yang menyamar menjadi Vandal mengatakan, aku pasti lelah setelah perjalanan ke sini. Zanzul mengatakan, aku maklumi. Kebetulan aku dengar kekurangan air di ibu kota cukup parah. Sakura mengatakan, iya benar. Walau kami masih belum begitu merasakannya. Karena istana adalah yang pertama kali akan menerima makanan dan air. Zanzul mengatakan, ya tentu saja. Sasuke pun berubah menjadi manusia kembali. Namun Zanzul tidak mengetahuinya. Sakura mengatakan kepada Zanzul, kau tahu ini bukan pertama kalinya kita bertemu, Direktur. Sasuke pun pergi ke salah satu ruangan dan dalam hati mengatakan, sekarang kesempatanku untuk menyembunyikan diri. Sasuke pun menemukan sebuah pintu, namun tentu saja pintu itu dikunci. Sementara itu Zanzul mengatakan kepada Vandal palsu, pada saat kunjunganmu ke istana musim panas lalu, kita sebenarnya saling dikenalkan, benarkah? Musim panas lalu bukan? Tak lama setelah itu, Raja meninggal. Ratu Manari masih sangat muda, jadi kurasa Perdana Menteri pasti sangat sibuk. Dan soal itu, mungkin kita bisa lanjut ke tujuan kunjunganmu. Sakura mengatakan, ya tentu saja. Oh, tapi ada satu hal lagi. Apa kau ingat asisten yang ditugaskan padamu saat kunjungan direktur? Ya, itu istriku. Apa kau ingat? Mungkin kalau aku deskripsikan dia padamu. Sementara itu, Sasuke sedang berusaha membuka kunci pintu di ruangan tersebut. Dalam hati, Sasuke mengatakan, saat Sakura mengulur waktu, aku bisa memetakan lubang kuncinya dengan cakra, lalu membuat kuncinya dengan jutsu dotot. Sasuke pun membuat kunci yang sesuai dengan pintu itu menggunakan jutsu dotot. Zanzul mengatakan kepada Sakura, saya mohon Vandal, pesanmu kalau boleh. Sakura yang menyamar mengatakan, ya tentu saja Direktur, ini agak aneh, tapi pesanku hanya terdiri dari satu pertanyaan, bagaimana perkembangannya? Zanzul mengatakan, itu sungguh Perdana Menteri sekali, perkembangannya berjalan bagus. Setelah aku menerima permintaan formal, aku bisa mendapat aset dari ibu kota hanya dalam hitungan hari. Tolong sampaikan itu padanya. Sakura mengatakan, baik. Tapi aset ini berapa banyak yang kita bicarakan? Zanzul mengatakan tak perlu cemas, Perdana Menteri akan sangat paham. Sakura mengatakan, maaf soal pertanyaannya, Direktur, aku sendiri terkadang lupa. Zanzul mengatakan, tak masalah. Ngomong-ngomong Vandal, di mana tongkatmu? Jelas, tadi kau bawa tongkat saat masuk bukan? Tapi sekarang aku tak melihatnya. Kemudian pintu yang berusaha dibuka Sasuke menggunakan kunci buatan mengeluarkan bunyi. Sakura dan Sasuke pun panik. Sakura lalu dengan cepat memperlihatkan tongkatnya Vandal di balik jubahnya. Zanzul pun akhirnya mengetahui bahwa tongkat yang dibawa Vandal disembunyikan di balik jubah. Sasuke pun berhasil membuka pintu rahasia itu dan menuruni tangga. Lalu Sasuke menemukan pintu besi. Sasuke pun membuat kunci lagi dengan jutsu dotot. Setelah membuka pintu tersebut, Sasuke terkejut karena di dalamnya terdapat banyak sekali ayam. Ruangan tersebut seperti peternakan ayam. Kemudian Zanzul juga memasuki ruangan. Setelah mengetahui ruangan rahasia Zanzul yang ternyata berisi banyak sekali ayam, Sasuke mengatakan untuk apa sebenarnya semua ini. Zanzul sambil berjalan mengatakan ada orang di sana. Zanzul pun membuka pintu ruang rahasianya. Sasuke yang mengetahui jika Zanzul datang pun langsung menghilang dari ruangan. Zanzul lalu langsung menutup ruangan tersebut. Sementara itu di luar, Sasuke sedang bekerja bersama Jiji dan juga para napi lainnya. Saat Sasuke terdiam, Jiji bertanya kepada Sasuke. Sasuke mengatakan,
Tak perlu kau cemaskan, Jiji. Dalam hati Sasuke mengatakan, memakai buncin ternyata memang tindakan yang tepat. Tapi apa gunanya ruangan itu? Sasuke masih bertanya-tanya mengenai ruangan berisi banyak ayam yang dimasuki buncin Sasuke. Sementara itu, elang pembawa pesan yang diikatkan kain tiket sampai pada Sakura. Elang tersebut membawa pesan dari Kakashi. Surat tersebut berbunyi, Menteri Redaku dengan Ratu menyerang desa Nagari. Adik laki-lakinya, Pangeran Nanara, berencana untuk melakukan kudeta. Setelah membaca surat itu, Sakura mengatakan itu pasti alasan mereka membutuhkan aset yang dikatakan Zanzul. Tapi di bagian observatorium mana dia bisa menyembunyikan semua aset itu? Mau bagaimanapun, aku sebaiknya segera laporkan yang ku tahu pada Master Kakashi. Sakura pun mengirimkan pesan kepada Kakashi menggunakan burung elang yang diikatkan kain tiket. Setelah itu, di jam makan para napi, Sakura berjalan di ruang makan para napi dan banyak napi terpesona dengan kecantikan Sakura. Sakura ingin memberitahu Sasuke informasi yang baru diterima Sakura. Namun Sasuke tidak ada di sini. Sakura pun duduk dan terdiam. Lalu Gano duduk bersama Sakura. Sakura mengetahui kalau Gano adalah rekan Sasuke, namun dia lupa namanya. Gano mengatakan matahari sudah mulai terbenam, bukan? Kau tahu selama bertahun-tahun, aku mengira alasan kenapa matahari terbenam adalah karena dia bergerak bersama langit. Tapi sekarang aku tahu bukan seperti itu. Kenyataannya, kitalah yang bergerak memutari matahari saat malam, bukan? Namun aku dulu pernah percaya kalau langit berputar di atas kita. Sakura mengatakan, aku juga terkejut saat mengetahui yang sebenarnya. Orang punya kebiasaan berpikir kalau mereka adalah pusat segalanya. Gano mengatakan itu benar. Saat melihat cincin yang dipakai Sakura, Gano mengatakan, kau sudah menikah ya, dokter? Sakura mengatakan, oh iya. Walau biasanya aku melepasnya saat bekerja. Gano mengatakan, aku menduga pendapatan di rumah tak mencukupi, bukan? Hingga kau bekerja di sini. Ya, orang seperti apa suamimu itu? Sakura mengatakan, dia sangat baik dan dia dari satu sisi bisa dibilang punya jiwa yang polos. Dia belak-belakan, terkadang malah berlebihan, hingga dia sampai melibatkan dirinya dan orang di sekitarnya terlibat masalah. Pemikirannya bisa berubah 180 derajat tiba-tiba. Tapi menurutku, itu adalah salah satu kelebihannya. Belum lagi, menurutku dia itu tampan, namun dia tak pernah memanfaatkan ketampanannya itu. Aku suka dia bisa tak peduli dengan hal semacam itu. Gano mengatakan, begitukah? Harus kubilang, Sasuke kedengarannya pria yang sangat beruntung. Sambil grogi, Sakura mengatakan, bagaimana kau tahu? Maksudku, aku tak bilang apapun soal Sasuke. Gano mengatakan dia punya kebiasaan duduk di sini dan menatap ke jendela. Tapi sejak kau datang, dia berhenti. Selama ini, itu membuatku bingung. Tapi sekarang, akhirnya aku paham. Dia menunggu hingga bunganya mekar. Sakura mengatakan, bunga apa? Dan sebentar, bagaimana kau tahu Sasuke itu suamiku? Gano mengatakan, rambutmu itu warnanya sangat cantik. Rawatlah dengan baik. Gano pun pergi meninggalkan Sakura. Dalam hati, Sakura mengatakan, apa hubungannya itu dengan warna rambutku? Lalu, Sakura melihat keluar jendela. Sakura melihat pohon yang terdapat bunga almond. Tapi bunga itu mirip dengan bunga Sakura. Sakura mengatakan, Sasuke terus menatap bunga itu. Sakura pun mengingat perkataan Gano bahwa dia menunggu hingga bunganya mekar. Pipi Sakura pun memerah. Setelah itu, di ruangannya, Sakura berpikir bahwa orang selalu berpikir mereka adalah pusat alam semesta. Sama seperti Tatar melihat pola seperti bintang dan menciptakan peta surga. Itu juga contoh lainnya. Dia kebetulan membayangkan hewan. Tak satu pun dari itu punya hubungan astronomi. Sama seperti 12 simbol zodiak di segel tangan shinobi. Untuk tepat 12 segel, 12 rasi bintang, 12 rasi tangan bintang. Sakura pun terkejut dan mengerti sesuatu. Sementara itu, Sasuke dan Jiji sedang bekerja. Jiji mengatakan, sekarang para penjaga mulai mengawasi. Aku jadi selalu terjebak di tengah-tengahnya. Merepotkan saja. Mereka mengimpor ini dari ibu kota ya? Sasuke mengatakan, ya, mereka pasti mendapat kiriman rutin dari istana. Jiji mengatakan, ini aprikot bukan? Aku belum pernah lihat ini muncul di makanan kita. Kurasa hanya direktur dan anak buahnya yang dapat makanan istimewa. Itu curang. Sasuke mengatakan, kalau begitu coba saja sekarang. Sasuke pun memakan aprikot itu. Jiji terkejut melihatnya. Jiji mengatakan, penjaga akan menghajarmu kalau mereka sampai melihatmu melakukannya. Sasuke mengatakan, aku melihat tanganmu. Diam saja, Jiji. Jiji mengatakan, kenapa kau sombong sekali? Sasuke kemudian melihat ke arah samping kanan dan mengatakan, danau itu. Jiji mengatakan, oh itu. Airnya jernih, tapi tak ada ikannya. Hampir tak ada yang tahu kalau ada danau di sana. Sebuah meteor jatuh dan membuat cekungan itu, tapi dulu sekali. Lalu hujan mengisinya dengan air, dan jadilah danau. Di waktu seperti ini, warnanya jadi agak kemerahan begitu. Tapi di saat siang akan jadi warna biru paling cantik yang kau lihat. Hampir seperti sepotong langit yang jatuh ke bumi. Sasuke pun memperhatikan danau itu. Sasuke lalu terkejut. Dia mengatakan dalam hati, langit bumi. Sasuke akan pergi dan mengatakan kepada Jiji, aku sakit perut. Aku mau pergi duluan. Tolong selesaikan ini menggantikanku, oke? Jiji mengatakan, apa?
Ayolah, mau kemana lagi kau sekarang, Sasuke? Sasuke mengatakan, akan kugantikan dengan giliran dapur selanjutnya. Sasuke pun meninggalkan Jiji. Saat menuruni tangga, Sasuke bertemu dengan Sakura. Sakura mengatakan, pas sekali Sasuke, dengar, aku memecahkan teka-teki peta surga. Kesini, apa kau ingat bagaimana Rikudo Sennin memisahkan partikel ultra menjadi dua grup? Bagaimana dia menyembunyikan satu grup dalam bintang yang tak pernah berpindah dan satu lagi di langit yang jatuh ke bumi? Sasuke mengatakan iya, dan siapapun yang ingin tahu lokasinya harus mengungkapnya dalam peta surga. Sakura mengatakan Rikudo Sennin adalah bapak cakra itu. Jadi, kita bisa menduga dia memakai ninjutsu untuk menyembunyikan partikel ultra itu, yang artinya segel yang diperlukan untuk melepas ninjutsu itu tersembunyi dalam kode di peta surga. Sakura pun memperlihatkan catatan kepada Sasuke. Sasuke mengatakan, aku paham. 12 rasi bintang untuk 12 segel, tapi hanya ini saja tak menunjukkan kegunaan dari segelnya. Sakura mengatakan itulah gunanya petunjuk selanjutnya, Starlight. Tulisan selanjutnya mengatakan mengungkapnya dalam peta surga. Bukankah menurutmu kalimat itu agak aneh? Aku rasa peta surga di dalam tulisan itu sebenarnya menunjuk pada game Starlight sendiri. Sasuke mengatakan kau benar, semuanya jadi terhubung. Sakura mengatakan, dan kalau aku benar soal itu, maka kombinasi terkuat Star menunjuk pada bintang yang tak pernah berpindah. Sedangkan kombinasi terkuat kedua ada hubungannya dengan langit yang jatuh ke bumi. Sasuke mengatakan begitu ya. Jadi kalau kita gabungkan masing-masing ke 6 segel dari tiap kombinasi kartu ultra partikel akan jadi milik kita. Sakura mengatakan pertanyaannya di mana kita harus memakai segel itu. Sasuke mengatakan aku mungkin tahu di mana kita bisa menemukan langit yang jatuh ke bumi. Sakura terkejut dan mengatakan, Sasuke, apa katamu tadi? Sasuke mengatakan malam ini aku akan menemuimu setelah lampu dimatikan.